اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di ba'da subuh yang indah ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema di subuh yang indah ini adalah seburuk-buruknya zikir. Apakah seburuk-buruknya zikir itu? Selama ini manusia berzikir kepada Tuhannya ketika diri manusianya masih lebih ada, ketika diri manusianya masih lebih wujud, ketika diri manusianya masih lebih hidup daripada kewujudan, keadaan, kehidupan Tuhannya, maka semuanya zikir itulah yang dimaksud seburuk-buruknya zikir. Bila manusianya masih jadi Tuhannya zikirnya sendiri, contoh subhanallah, 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 itu seburuk-buruknya zikir bila manusianya yang merasa berzikir. Bila masih manusianya yang merasa berzikir, seolah-olah manusia mensucikan Allah. Bagaimana mungkin yang sudah suci disucikan oleh yang kotor? Bagaimana mungkin kesucian disucikan dengan yang najis? Sementara diri manusia itu najis bila yang ada, yang hidup, yang wujud di dalam hati manusianya masih diri manusianya.
Yang najis mensucikan yang suci. Kok aneh? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seburuk-buruknya zikir itu adalah ketika manusianya masih ingat bahwa diri manusianya lah yang mampu berzikir. Seburuk-buruknya sholat adalah ketika manusianya masih merasa dirinya sebagai sang pencipta pelaksana sholat itu. Itulah seburuk-buruknya sholat. Kenapa? Karena manusianya sok jadi Tuhannya sholat. Karena manusianya sok jadi Tuhannya zikir. Seolah-olah Allah tidak bisa zikir kepada makhluknya, tapi manusianya yang merasa mampu berzikir kepada Tuhannya. Inilah seburuk-buruknya zikir. Karena Tuhannya masih gaib, yang tidak bisa berzikir kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat hal yang tak pernah kita temui? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat hal yang tak pernah kita jumpai? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat hal yang tak pernah kita saksikan sama sekali? Karena kita belum masuk Islam, meskipun dohirnya agama Islam, tapi batinnya belum Islam. Masih kafirin di sisi Allah loh ya. Maknanya batinnya belum masuk Islam itu karena belum jumpa, karena belum menyaksikan yang dizikiri. Karena belum jumpa kepada yang diingati. Karena belum jumpa kepada yang dihadapi. Yang dihadapi, yang diingati, yang disaksikan, yang dizikirkan selama ini. Hawa nafsune dewe yang merasa bisa berzikir. Hawa nafsune dewe yang merasa bisa sholat. Hawa nafsune dewe yang merasa bisa hidup sendiri, yang merasa punya badan sendiri. Hidup dan badan ini apa ciptaan manusia? Jadi hidup dan badan ini sesungguhnya seolah-olah sebagai ciptaan manusia. Kenapa? Apa buktinya? Manusia mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Itulah yang dimaksud bahwa selama ini manusia ingkar, syirik kepada Tuhan yang menciptakannya. Karena yang diketahui manusia hanyalah makhluknya daripada sang Khalik. Karena sang makhluk telah jadi Khalik di dalam hati setiap manusia, ya termasuk saya. Marilah kita sadari seburuk-buruknya zikir itu adalah ketika di dalam hati kita, ketika di dalam hati saya, Abdul Halim yang merasa mampu berzikir, Abdul Halim yang merasa mampu sholat, sehingga berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apakah mungkin yang najis Abdul Halim ini bisa mensucikan Allah yang suci? Jadi seharusnya yang sucilah yang bisa membilas, yang sucilah yang bisa mensucikan yang najis. Allah lah yang bisa mensucikan manusia, bukan manusia yang bisa mensucikan Allah. Itu semua terbalik. Karena iman akidah kita di dalam hati kita selama ini terbalik. Mestinya jadi makhluk kok jadi Khalik.
Mestinya jadi manusia kok jadi Allah di dalam hati kita selama ini. Kita tidak terasa selama ini kita ini jadi Allahnya diri kita sendiri selama ini tanpa kita sadari. Karena yang diingat selalu, karena yang dipuja selalu, karena yang dicinta dan yang disayang selalu di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Itulah makna dari manusia seperti domba-domba yang tersesat dari pemiliknya. Ibarat manusia hidup sendiri dengan hawa nafsunya tanpa Tuhan. Manusia tak punya Tuhan kecuali dirinya sendiri di dalam dadanya yang dimaha besarkan. Manusia tak punya Tuhan kecuali dirinya sendiri di dadanya yang disucikan. Manusia tak punya Tuhan kecuali dirinya sendiri yang dimaha agungkan, yang dimaha pujikan di dalam setiap dada manusianya. Karena semuanya kembali roji'unya kepada li nafsi. Solatnya li nafsi, zikirannya li nafsi, subhanallah subhanallahnya hanya untuk mensucikan li nafsi, hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillah, maha puji-pujinya hanyalah untuk memuja-muji dirinya sendiri agar dikatakan orang alim, agar dikatakan orang soleh, agar dikatakan orang ahli ibadah. Semuanya pulang kepada hawa nafsune dewe-dewe, digado-gado dewe, solat-solat dewe, di maem dewe, zikir dewe, di maem dewe. Semuanya serba li nafsi, karena tak mungkin yang najis bisa mensucikan yang suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantas zikir yang benar itu yang bagaimana? Zikir yang benar adalah jangan pernah berzikir. Ojo zikir, ya itulah zikir. Ketika kita masih merasa berzikir, ya selamanya kita takkan pernah berzikir kecuali kita hanya ingat kepada diri kita sendiri yang mampu untuk berzikir. Maknanya zikir itu apa? Menengowai apa yang berlaku atas dirimu, keadaan apapun yang berlaku atas dirimu, baik itu suka, duka, sedih, gembira, menengowai bahwa semua itu hanya karena dari Allah sebagai sang pencipta manusia untuk menguji manusia. Manusia itu takwa atau ingkar kepada Tuhannya. Jadi sebaik-baiknya zikir itu apa? Sudah diterangkan, afdhalul dzikri fa'lam annahu, sebaik-baiknya zikir itu adalah la ilaha illallah. Tiadakan dirimu di hatimu kecuali Allah. Inilah zikir itu. Ketika hanya Allah yang ingat. Allah ingat kepada siapa? Allah ingat kepada kekuasaannya dan Allah ingat kepada ciptaan-ciptaannya, yaitulah zikir. Bila manusianya yang masih merasa berzikir, seolah-olah manusianya jadi Tuhannya Allah. Masa Allah dituhani oleh manusia selama ini?
Selama ini kita tidak sadar salah iman, salah akidah, salah nyembah awake dhewe ra krasa. Kenapa? Karena kita selama ini belum syahadat. Kenapa? Karena kita selama ini belum menyaksikan Tuhan yang menciptakan diri kita. Akibatnya ya salah jalan di dalam ibadahnya, ya salah alamat di dalam persembahannya. Kenapa? Karena semuanya demi untuk pemuas hawa nafsunya sendiri-sendiri. Sehingga dikatakan ketika habis sholat dan berzikiran, hati merasa lega, hati merasa bangga, sehingga melihat orang lain yang tidak sholat, sehingga melihat orang lain yang tidak berzikir, hati kita meremehkan. Inilah akibat salah zikir, salah ibadah, salah persaksian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى